Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama lagi dengan Pak B. Kali ini Pak B akan bicara tentang investasi, tapi tentang perencanaan keuangan. Jadi wujudkan hidup sejahtera dengan perencanaan keuangan yang benar. Rencanakan dengan benar, eksekusi dengan benar, action dengan benar, nikmati prosesnya, evaluasi hasilnya, dan juga nikmati hasilnya. Menikmati proses juga menikmati hasil. Menurut itu proses yang naik turun, yang banyak halangannya. Kalau hasilnya, ya itu hasilnya. Misalnya merencanakan selama 3-5 tahun. Nah, nanti setelah perjalanannya waktu kan ada beberapa halangan rintangan. Tapi hasilnya 5 tahun seperti apa? Apakah rumah sudah jadi? Apakah sudah punya mobil? Atau sudah punya motor? Atau sudah lulus kuliah? Atau sudah punya usaha dan sebagainya. Oke. Kali ini Pak B akan share tentang 5 tips sukses mencapai tujuan investasi. Oke, jadi Pak B sudah menikmati investasinya karena sudah agak lama investasi. Dulu sebelum kenal emas, Pak B senang di investasi tanah dan juga di budidaya. Ya, dulu sudah pernah berbudidaya sapi pedaging. Nah, sebelum akhirnya kolab karena regulasi ekonomi. Yang kedua, tanah masih sampai hari ini. Terus emas, ini emas batangan. Emas batangan itu mudah nanti dikumpulkan, banyak dikonversi menjadi tanah dan juga rumah. Kalau seperti itu, nanti Pak B akan sharing tentang pengalaman Pak B. Oke, jangan lupa ya, nih tonton video ini sampai selesai dan juga like, subscribe, dan komen di bawah itu ya, biar Pak B semakin semangat untuk memberikan konten. Dan konten Pak B tetap semangat terus memberikan konten. Konten sudah banyak, investasi emas sudah sekitar 50-an konten dan lain sebagainya. Kegiatan Pak B, kegiatan apa yang akan mungkin memberikan inspirasi. Oke, seperti itu. Kita mulai. Yang pertama, tip yang pertama adalah miliki tujuan investasi jangka panjang. Itu paling penting. Investasi itu paling penting adalah jangka panjang. Jangka panjang itu nanti hasilnya akan maksimal. Misalnya properti, emas batangan, atau properti kan macam-macam, ada tanah, rumah, ruko, rukan, dan lain sebagainya. Itu adalah ya jangka panjang. Nanti melipatnya itu capital gain-nya itu akan mungkin 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, bahkan berlipat-lipat. Itu tergantung lokasi, tergantung daya beli masyarakat, tergantung keramaian di tempat tersebut. Oke, seperti itu. Memiliki jangka panjang itu harus smart. Ya, smart itu SMART. Smart itu spesifik. Spesifik itu ya tujuan investasinya mau apa. Dalam jangka 5 tahun saya mau punya rumah. Itu kan spesifik sekali. Rumahnya mau tingkat atau tidak. Rumahnya berapa ukurannya, menghadap kemana, nanti lantainya mau granit atau mau keramik biasa. Terus atapnya mau baja, atapnya mau bata atau mau dicor atau seperti apa. Itu harus spesifik biar di kota ini mudah untuk mencerna. Saya 5 tahun lagi punya rumah tingkat menghadap ke barat, misalnya ya, dengan lantai granit yang atas gunakan untuk ruang anak dan juga kegiatan saya. Misalnya punya mobil, punya motor, punya anak dan mulai sekolah. Yang M yang kedua adalah measurable atau terukur. Jadi terukur, harganya berapa, uangnya berapa, kan seperti itu. Yang ke selanjutnya adalah attainable atau dapat dicapai. Jadi jangan yang saya mau naik ke bulan, itu kan terlalu, yang mungkin bisa tapi kan terlalu mengada-ada. Jadi saya mau bangun hotel misalnya, penghasilan baru 5 juta mau bangun hotel, ya hotelnya sendiri itu. Saya mau naik pesawat terbang, haji hari ini gaji berapa, kan bisa Pak, bisa berubah nasib. Iya, tapi kan harus yang dapat dicapai tujuannya itu. Saya mau ke Bali 2 tahun lagi dengan biaya 2 juta, itu namanya dapat dicapai. Kalau 2 tahun kan berarti 24 bulan. Nah, misalnya 5 juta butuhnya, itu kan berarti kan 1 bulan kan 200.000 kan, seperti itu. Relevan, jadi kelihatan relevan. Yang terakhir adalah ada target waktu, berapa tahun, berapa bulan, kan seperti itu. Ada target waktunya jelas, spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan ada target waktunya. Pokoknya 5 tahun harus begini, 4 tahun harus begini.
Nanti selama perjalanan waktu diambil dievaluasi. Itu karena memiliki tujuan investasi jangka panjang. Yang kedua, prioritaskan dana untuk investasi bukan sisa. Jadi menyisihkan di awal bukan menyisakan di akhir. Tidak akan pernah bersisa. Berapapun penghasilanmu ketika belum expert dalam pengelolaan keuangan, belum pandai merencanakan keuangan, nanti tidak akan bersisa. Sisihkan dulu di awal, prioritaskan di awal untuk investasi. Yang ketiga, evaluasi kondisi keuangan secara berkala. Itu misal bulanan, bisa tahunan, itu evaluasi setahun ini sudah dapat apa, punya aset tambahnya apa, atau utangnya jadi berapa, sudah kemana saja, sudah update ilmu atau belum, itu adalah perlu dipertimbangkan, perlu dievaluasi. Evaluasinya berkala, atau audit internal diri sendiri saja. Jadi yang tahu uangnya hilang kemana, kita yang tahu. Yang keempat adalah disiplin menambah dana investasi. Jadi disiplin. Mungkin tiap bulan misalnya katakan nanti kan sudah ada tabungan, misalnya kita tabung sampai level 40%, investasi 40%, tambah terus sampai level 50%, tambah tuh sampai level ekstrim 80%, kan luar biasa. Semakin tinggi penghasilan, semakin sederhana kehidupan. Semakin tinggi penghasilan, semakin sederhana penghasilan. Kehidupannya semakin sederhana. Nah, oke, yang kelima adalah menjaga gaya hidup dan tidak perlu hidup dengan gengsi. Menjaga level gaya hidup saja. Karena semakin tinggi penghasilan akan semakin rendah, semakin sederhana. Misalnya gaji 5 juta, menghabiskan 2,5 juta. Gaji 10 juta menghasilkan uang lah 2,5 juta, kan sisanya berapa? 7,5 juta. Gaji 15 juta hanya menghabiskan 5 juta, sisanya 10 juta. Mungkin naik, tapi naiknya tidak bisa level dengan itu, tapi naiknya itu seperti itu. Gaji 20 juta dengan kehidupan 5 juta kan luar biasa. 15 juta diinvestasikan, digulung, ditabung, biar tujuan investasinya tercapai. Sadar kaya dan auto kaya. Jadi itu, menjaga gaya hidup dan tidak perlu hidup dengan gengsi. Jadi itu ya, jadi nanti 5 tip itu 5 tip plus. Nah, ini plusnya 2. Nah, sekarang plusnya adalah lalui 4 tahap keuangan dengan baik. Jadi ini harus dilalui prosesnya itu. 1, financial mess, yaitu masih kacau balau, mungkin uangnya dapat berapa, habis berapa, dapat berapa, habis berapa, sudah pokoknya nggak karuan. Nah, nanti level yang kedua sudah mulai financial security, ini sudah mulai aman, sudah mulai pendapatan jauh lebih baik daripada pengeluaran sudah tadi dievaluasi tadi. Yang ketiga financial flexibility, ya sudah fleksibel. Anda mau apa, sudah punya uang karena sudah punya tabungan, sudah punya dana darurat, sudah punya investasi, sudah nggak punya utang, sudah punya dana sisa tiap bulan. Nah itu flexibility, sudah fleksibel. Mau jalan-jalan silahkan, mau kuliner oke, mau piknik juga silahkan. Sudah tidak mengganggu pos-pos yang ini. Jalan juga oke, investasi juga jalan. Investasi oke, kemana-mana juga sudah oke. Itu yang selanjutnya adalah financial freedom. Udah financial freedom itu levelnya sudah tujuan investasinya sudah tercapai, gaya hidupnya sudah selevel dengan penghasilan pasifnya. Investasinya menghasilkan 5 juta, gaya hidupmu juga 5 juta. Itu luar biasa. Karena selain masih aktif income, pasif income juga masif income. Karena apa? Karena investasimu itu dalam bentuk real kan naik terus, harganya kan naik terus. Misalnya investasi di tanah, investasi di rumah misalnya, biaya sewanya misalnya 1 tahun itu sekitar 10 juta misalnya, bukan 10 juta ya, 1 bulan 10 juta, gaya hidupmu juga 10 juta misalnya, kan sudah sebenarnya Anda tetap masih bekerja. Itu plus yang kedua adalah disiplin dan komitmen sampai sukses. Jadi 5 tips sukses mencapai tujuan keuangan dan plus 2 ya, supaya kaya dan supaya semangat dalam menjalani kehidupan agar menjadi sukses di masa yang akan datang. Disiplin dan komitmen sampai sukses itu yang paling berat. Karena apa? Godaannya banyak. Apalagi di sekeliling kita belum sadar tentang investasi, belum sadar tentang perencanaan keuangan, itu godaannya banyak. Anda punya uang 1 juta di bank atau 200 juta di tabungan, godaannya sangat banyak. Kalau tidak digoda diri sendiri nafsu, digoda dari teman-teman sekeliling kita. Bisa kaget yang baru lah, alah sebagainya. Alah, kamu tuh kaya tapi kok
pelit ya, kamu kayak itu tapi kok wah, itu kata-kata seperti itu akan terus terngiang-ngiang dalam pendengaran kita. Semoga tidak terpengaruh, semoga sukses. Jangan lupa bantu like, subscribe, dan komen untuk semangat berbagi konten dan kehidupan di sini di bawah ya. Subscribe di bawah. Jangan sampai lupa. Semoga menginspirasi. See you next time.